Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 13 saham, beberapa dari sektor teh, dan yang di request pertama Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, ke-8 SLIS, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 Pepin, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, menguat 1,06% ke harga 6.850 dan akhirnya tembus juga 6.800. Menarik, kalau transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 9,9 triliun dan ternyata tutupannya di 6.878, menguat 1,33%. Cukup bagus ya, walaupun open gap up, terus tutupannya mark up lagi ya. Itu sinyal memang IHSG kemungkinan besar bullish mulai minggu ini. Langsung saja ke teknikalnya, IHSG tutupannya di 6878 ya. 6878 berarti naik 18 poin. Ke area ini menarik, sudah di atas EMA 200-nya. Aman nggak? Harusnya sih aman ya. Kecil kemungkinan kalau tiba-tiba ini pola dead cat bond, itu kecil kemungkinan. Tapi yang namanya market apapun bisa terjadi. Fokus saja ke portofolionya. Kalau yang sudah profit jagain trailing stop, yang belum profit ya beli di support, cari entry. Itu aja ya. Jadi menarik masih untuk IHSG, besok bisa naik. Kalaupun menurut saya koreksi tipis saja. Kalau memang arahnya uptrend bullish mulai minggu ini, kalaupun koreksi tipis biasa nih contohnya. Kalau dia lagi uptrend koreksi biasa, paling 1-2 hari koreksi dan biasanya nggak dalam terus naik lagi. Ya, kondisi sekarang level psikologisnya ya tetap masih 6.750 ini, tapi ya semestinya sih nggak turun lagi dari 6.800. Kalaupun ternyata false break dia koreksi ya maksimal 6.750 atau 6.730 itu ya, kemungkinan besar ini siap-siap bullish. EMA CD-nya sudah golden cross, bar chart di atasnya juga sudah terbentuk setelah hampir 1 bulan lebih dia di bawah terus bar chartnya dan akhirnya ada terbentuk satu bar chart di atas 0 ya. EMA CD golden cross menarik untuk IHSG. Tapi ya namanya bullish juga pasti ada merah-merahnya, tapi nggak banyak biasanya. Malah kesempatan di situ cari saham-saham yang lagi koreksi, buy on support, buy on weakness, seperti itu ya. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama, ada Buka yang ditutup di harga 210 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya, Buka juga bagus, EMA CD-nya sudah golden cross, arahnya ke atas, bar chart di atas juga terbentuk, dan ya ini ada bullish divergence, sahamnya turun, EMA CD-nya sudah naik, tinggal konfirmasi tembus 220 minggu ini. Kalau bisa sinyal bullish minimal 240 250, arahnya nutup gapnya ini, jadi masih jauh potensi upside-nya. Kalau Bapak Ibu mau beli ya boleh beli, pokoknya area 212 sampai 202 itu beli aja. Pokoknya pertimbangkan stop loss kalau dia turun dari 198. Dari harga sekarang ya memang cukup dalam cut lossnya 7%, 240 250 itu minimalnya. Semoga jalan, tinggal nunggu tembus 220. Kalau Bapak Ibu ragu beli sekarang, beli buy on breakout juga bisa nantinya ya. Kita lihat aja, kalau nantinya dia tembus 220 dengan volume besar ya ikut lagi masuk ya. Yang belum punya tapi disclaimer, atau ya beli sekarang tapi resikonya jauh dari support ya. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Untuk Buka ya masih menarik karena Buka juga diakumulasi oleh asing ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan nih minggu kemarin ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 3 tuh, ini di MMX ya, buka. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan nih tanggal 1 sampai 3 ya, ini minggu kemarin tuh dia diakumulasi oleh PD, BB, RX, NI, KZ, BKKI ya. Jadi broker-broker yang jarang dipakai retail, PD aja yang pertama. Jadi seperti itu ya. Untuk Buka masih menarik. Langsung saya ke saham selanjutnya. Ada Goto yang hari ini cukup signifikan naiknya 8,57% ke harga 76. Langsung saja ke teknikalnya, Goto tadi itu cukup signifikan. Tiba-tiba sesi 2 itu ada seller muncul. Pas lihat di grup dan di forum dan di berita itu Goto ada pengumuman dari BI ternyata hoax ya. Itu akan reverse stock di harga 450. Itu yang menjadi sentimen negatif karena itu jelek di mata investor. Kalau reverse stock, untuk lebih jelasnya apa itu reverse stock bisa cek di Google atau di YouTube ya. Pokoknya intinya itu jelek lah kalau untuk investor ya. Makanya tadi tiba-tiba seller muncul. Tapi setelah itu diklarifikasi kalau itu hoax
akhirnya rebound lagi. Tapi karena saya nggak mau kejar atas ya udahlah, saya anggap ya wait and see aja dulu, nggak masalah. Ketinggalan kan besok-besok ada aja nanti ceritanya, ada aja nanti koreksinya baru entry ya. Karena ya tadi tuh masih belum tahu apakah ini real apa hoax. Kalau hoax kan ya mungkin habis tadi ke 7473 bisa balik ke arah lagi kan, pas kita beli malah turun kan, sayang. Jadi lebih baik wait and see karena terlalu spekulatif kalau lagi seperti itu ya. Padahal tadi di grup juga sudah saya infokan antri di bawah, di 66 ke bawah, tapi saya update lagi siangnya jangan di 66, turunin lagi sedikit. Perkiraan saya di bawah ya, tapi ternyata malah rebound dia dari 67. Ya namanya market seperti itu ya. Jadi untuk Goto ya kalau kondisi seperti ini masih oke, bullish, ada peluang 80 ya arahnya. Sekarang supportnya harusnya sih 70, 68 itu jadi support. Kemungkinan sih jebol enggak ya. Kita lihat aja. Nanti saya akan update lagi juga di mana bisa beli Goto kalau memang masih oke. Seperti itu. Untuk Goto, kalau kondisi seperti ini apalagi volume meningkat 3 hari ya mestinya sih sampai 80 untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup dengan 540 menguat 0,93%. Langsung saja ke teknikalnya. IMTK juga bagus ya, dan di 540 dan di area resisten 540 550 apakah bisa turun? Ya belum tahu nih. Ini kan ada candle merah tapi candle merahnya tuh hijau, menguat tipis 0,93%. Kalau saya lebih ke wait and see dulu lah, sabar aja, kasih nanti ada koreksi. Kok nggak langsung juga dia cepet naiknya tinggi ya, pasti ada nanti dia koreksinya baru entry. Kalau lagi kondisi seperti ini kan 3 hari dah naik walaupun candle merah, tapi ini naik. Bapak ibu perhatikan naiknya dengan volume yang nggak nyampe setengah volume sebelumnya. Takutnya sih tiba-tiba dibuang. Nah tunggu lihat dibuang di mana, bisa entry nanti ya, tinggal melihat kondisi ya, seperti itu. Untuk MTK kalau market bullish harusnya bottom tuh 500 tuh. Paling enggak dia 600 arahnya tuh. Bisa jadi pola impersonal shoulder nantinya kan. Kita lihat aja untuk KMTK. Ya masih oke. Jadi Bapak Ibu yang punya di bawah hold aja. Apalagi yang profitnya sudah 7% ke atas atau 5% ke atas, sisakan setengahnya lah. Misalnya 7% sisakan 3,5% atau 3%. Pasang aja auto stop loss profit di harga profit 3,5 atau 3%. Atau sesuaikan lah Bapak Ibu. Pokoknya disiplin aja. Kalau sudah profit dijagain profitnya. Kalau yang nggak pakai stop loss ya tergantung masing-masing ya. Tapi kalaupun Bapak Ibu nggak pakai stop loss, kalau profit harus dijagain. Memang nggak seimbang, tapi sayang daripada Bapak Ibu berharap profit besar tapi malah turun balik BP atau malah floating loss, mending di TP dulu. Seperti itu ya. Untuk MTK langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 1495 menguat 2,74%. Langsung saja ke teknikal. SRTG udah mantul dari 1400 ya, sangat mungkin ke 1550. Ini udah di area 1495 ya. Dikit lagi lah, ini turunin aja dikit ya. Pokoknya 1500 sampai 1550 tuh udah itu titik amannya. Kalau dia bisa break itu konfirmasi minimal ke 1650. Ada potensi upside sekitar 10% lagi ya, bahkan minimalnya aja itu loh. Jadi menarik nggak? Harusnya masih menarik ya. Jadi seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup menguat 1,34% ke harga 151. Langsung saja ke teknikalnya. SCMA sudah di atas 150 tapi dia ada seller masih muncul. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu yang punya, saya kebeli buy on breakout karena waktu itu dengar analisanya tembus 153.55 tuh bisa beli. Ya nggak masalah juga. Kalau ISG bullish nanti ke atas juga, dia sabar aja. Yang penting hold aja dulu ya. Untuk SMA kalau Bapak Ibu mau pertimbangkan stop loss, gagal bertahan di atas 147 atau 145, boleh pertimbangkan stop loss dulu ya. Atau ya average down di bawah silahkan. Kalau bingung cara average down bisa tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube. Gabung, pilih yang Pro Trader. Di sebelah lonceng tuh ada tulisan gabung kalau dari handphone. Nah, di tab pilih Pro Trader. Ya di situ ada caranya average down dan ada setiap per 2 minggu untuk yang Pro Trader dan semi pro itu saham-saham yang berpotensi naik saya coba analisa dan saya buatkan trading plan-nya di situ. Jadi Bapak Ibu bisa coba pertimbangkan juga kalau ada yang sesuai dengan saham yang Bapak Ibu incar. Nah, itu bisa ya. Ada saham-saham yang berpotensi naik. Seperti itu. Untuk SMA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WRG yang ditutup di harga 115 menguat 4,54%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka.
Langsung saja ke teknikannya. WIRG juga sudah sepertinya bottom 108 ya, 110. Jadi paling nggak dia nge-swing 120. Besok mungkin nggak sih? Kalau menurut saya ada peluang melanjut menguat. Kalau ISG rebound besok, rebound. Kalau ISG koreksi besok, paling koreksi tipis. Kalau saya lihat WRG sudah condong ke atas arahnya, tapi ini disclaimer ya. Target terdekat itu 120, resistennya sampai 123 itu. Ya, bahkan mungkin sampai 150 kalau ISG bullish untuk WRG. Lebih bahkan mungkin. Tapi ini disclaimer untuk WRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di G89 menguat 1,13%. Langsung saja ke teknikannya. GIA nih pelan-pelan naik tapi dia membentuk higher low. Tapi momentumnya tunggu tembus 90.92. Tembus siap-siap uptrend. Ya, lanjut naik. Ini ada pola cup and handle, sudah terkonfirmasi swing low, mestinya nggak turun lagi dari 85 support minornya. Tinggal tunggu tembus 90.92. 4 hari ke depan dia akan nge-swing 100 minimal. Itu neckline cup handle-nya lewat itu uptrend, bahkan potensi besar, tapi disclaimer 120 bahkan bisa jadi 140 150 ya. Menarik untuk GIA. Kita lihat 90 tembus ya. Tapi GIA masih dalam pemantauan khusus ya. Berarti maksimal naiknya itu cuman 10% dan turunnya 10%. Jadi lebih aman kalau Bapak Ibu mau. Boleh nggak sih beli harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu berminat silahkan juga. Support kuatnya 80 ya. Jelek-jeleknya Bapak Ibu paling cut loss-nya 13% lah gitu ya. Kalau skenario yang jebol ya tinggalin aja, jangan diharap-harap lagi menurut saya. Tapi kalau tetap mau hot silahkan juga. Seperti itu GIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sliss yang ditutup di G83 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Sliss ya mulai konsol. Besok jalan nggak? Bisa jalan ya. Tapi disclaimer, kalau Bapak Ibu lihat nih MACD-nya terus merangkak ke atas, naik. Sudut kemiringannya juga ya lumayan miring kan. Bar chart di atasnya juga terbentuk, volume mulai meningkat. Walaupun kita tahu Sliss ini ya sering ada crossing barang. Tapi selama di atas 80 atau di atas 81 itu ya aman. Pokoknya 77, 78 tinggalin aja kalau dia ada buangan 4 hari ke depan. Itu aja. Target swingnya kemana? 90 sampai 95 itu minimalnya. Ya, arah Sliss. Seperti itu. Sliss. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup menguat 1,63% ke harga 62. Langsung saja ke teknikalnya. MPPA harusnya sih rebound, jangan turun lagi dari 60. Apalagi candlenya doji. Mestinya sih nggak ada lagi cerita dia dibuang tiba-tiba seperti ini ya. Tapi kalau besok dibuang ya udah 57 tinggalin aja. 56 57 itu. Ya. Kalau menurut saya sih ada potensi bisa rebound besok MPPA. Tapi ini disclaimer. Ya, ini kan candle doji ya, ada sinyal lah walaupun volumenya kecil hari ini. Tapi kan sudah rejection, artinya nggak turun lagi dari 60. Kalau melihat seperti ini ya, semoga untuk MPPA. Pokoknya kalau sampai 4 hari ke depan, jebol tuh 60, tutup di bawah itu ya. Lemah juga MPPA, seperti itu. Untuk MPPA langsung saya ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di G74. Menguat 1,36%. Langsung saja ke teknikannya. MLPL belum, tunggu di atas 7576 tutupannya baru oke tuh MLPL ya. Kalau saya lebih ke wait and see, ini aja dia hari ini kan nggak mampu tutup di atas 76. Nah, tunggu dia tutup di atas 7576 itulah baru menurut saya menarik untuk MLPL. Seperti itu. MLPL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di 1040, terkoreksi 0,47%. Langsung saja ke teknikalnya. Bovin kondisi seperti ini ya belum mampu tembus 1050 ya, 2 kali sudah mencoba. Kalau saya lebih ke wait and see dulu. Tiba-tiba takutnya sih ada buangan besok, malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga bawah. Ya, biasanya konsol-konsol seperti ini kan antara dia naik tinggi atau kena buang. Nah, siapa tahu kena buang Bapak Ibu dapat di bawah. Kalau beli buy on break silahkan juga, nggak ada yang salah. Targetnya 1150. Kalau dia bisa tembus 1050-nya, tutup di atas itu besok atau lusa. Ya, kalau buang malah kesempatan dapat harga murah. Tapi disclaimer ya, beli di 1980 itu menarik. Cut loss-nya tipis aja, 970 jual kalau mau pakai stop loss untuk Bovin. Langsung saja ke saham terakhir, ada di MMX yang ditutup di 326 menguat 1,87%. Langsung saja ke teknikalnya. Di MMX sebenarnya sudah di titik aman pertamanya, dia berhasil menembus 320-nya nih ya.
316. Nah, ini aman sih. Cuman Bapak Ibu perhatikan, dia itu naik dengan volume kecil, makin turun. Berarti buying power kan nggak ada. Tapi kita nggak tahu rencana Bandar. Bisa aja Bandar pura-pura pakai dia naikin dengan buying power yang kecil kan. Ini saham termasuk saham crossingan. Ya, biar retail ini takut juga kan. Mungkin ada yang beli dari bawah mau profit taking tuh. Jadi dia nampung, nanti tiba-tiba volumenya besar lagi, dia tarik ke atas, kan bisa seperti itu. Tapi dengan kondisi seperti ini ya, yang penting kalau melihat chartnya ini jangan turun dari 316. Kalau turun dari itu kemungkinan besar false break ke bawah dulu ke sekitaran 290 300 lagi. 284 300 lagi, itu untuk TMMX ya. Seperti itu, DMMX cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.